Setelah dipertimbangkan ternyata materinya memang agak banyak, jadi ini lebih ke overview dulu apa yang mungkin dilakukan, apa kelebihan dan kekurangan dari satu metode dengan metode yang lain. Nah, nanti kita bicara lebih spesifik ke bagaimana mendesain eksperimen yang baik, termasuk kayak bikin survei itu harusnya gimana sih, kata-kata apa yang harus dipakai. Jadi yang lebih teknisnya itu di sesi berikutnya, kemungkinan di minggu depan ya. So, sebagian besar materinya diambil dari sini, Bit by Bit Social Research in the Digital Age. Ini buku yang bagus banget. Dia sebenarnya lupa orang apa, pokoknya dia kemudian belajar, pokoknya nggak salah statistics atau computer science atau apa gitu. Kemudian dia ngambil sosiologi. Sekarang dia ngajar di Princeton University. Bukunya tersedia online gratis, bisa diakses dengan mudah. Dan ini juga dijadiin salah satu bagian dari kurikulum data science yang dibikin belajar mandirinya ya. So itu jadi hampir semua materinya yang diambil hari ini dari buku ini. Ada sebagian tambahan-tambahan yang saya kasih yang personally saya tahu lah kira-kira gitu. Terus, nah untuk yang minggu depan sebetulnya bahasanya lebih banyak di sini, nanti ngambil dari Harvard CS 109 Data Science, spesifik di materi tentang experimental design. Kalau dilihat di slide-nya itu slide nomor 22. Tuh, bisa dilihat. So, intinya ini dulu. Jadi kita mulai dari answering a causal question dulu. Jadi sebenarnya apa sih yang mau dijawab? Gitu kalau kita bicara research. Jadi pertanyaan seperti apa yang seringnya muncul. Nah, kalau kita bicara bisnis, sebenarnya kan ini yang paling sering muncul ya, tipe pertanyaan kayak gini tuh yang paling sering ditanyakan. Jadi kita bicara tentang contohnya nih ya, misalnya kalau misalnya saya bikin marketing campaign kayak gini, dia butuh berapa lama atau dampaknya kayak apa sih ke penjualan gitu misalnya. Atau kalau saya melakukan nambahin fitur tertentu, kira-kira nambahin conversion rate-nya sampai berapa banyak. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya lebih sering pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara data scientist, pertanyaan kayak gitu yang lebih sering perlu dijawab daripada saya mau bikin algoritma untuk klasifikasi kayak gini dong, gitu, regresi sesuatu dong, gitu. Itu justru lebih sering yang sifatnya causal question, sebab akibat, gitu ya. So, pertanyaannya kadang-kadang kayak gini, gitu. Misalnya kita melakukan eksperimen, terus mencoba menjawab sebuah pertanyaan, gitu ya. Jadi 100 orang dengan dia sakit kepala, terus dikasih aspirin, ternyata 90 orang kemudian jadi sembuh, gitu, setelah sejam. Nah, pertanyaannya adalah, kalau misalnya kayak gitu, apakah ini menunjukkan bahwa aspirin itu membuat orang sembuh dari sakit kepala dalam sejam? Iya apa enggak kira-kira? Iya. Oke, nah pertanyaan yang kayak gini kan sebenarnya yang sering sekali keluar ya kalau misalnya di eksperimen jadi dari treatmentnya sesuatu terus kita mau lihat sebenarnya treatmentnya berdampak apa gitu ya. Mungkin ada yang beranggapan bahwa ini baru 100 orang yang sakit kepala terus 90 sembuh gitu misalnya. Dengan adanya era big data orang semua kan ngomong oh ya kita pengen pakai data yang lebih besar. Oke, kalau kita bikin lebih besar dari 10 juta orang gitu yang ngambil aspirin ya sakit kepala terus meminum aspirin 9 juta orang kemudian sembuh setelah sejam. Apakah ini menjawab pertanyaannya? Jadi pertanyaan lebih besarnya adalah does big data help? Apakah dengan menambahkan jumlah sampelnya kemudian pasti benar jawabannya? Kira-kira iya apa enggak? Ada komentar dulu nggak? Iya sih harusnya. Harusnya iya. Ada yang lain? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Nggak tahu, nggak punya alasan sebenarnya. Cuma kecurigaan aja. Kemungkinan banyak data kotor. Kemungkinan banyak data yang kotor, oke. Kemungkinan Sebenarnya, representatif. oke, ada apa lagi? Tidak representatif. Kenapa tidak representatif? Kan udah banyak tuh dari 10 juta. Tadinya 100 mungkin dikit, kita bikin 10 juta, 9 juta sembuh. Masa nggak representatif juga? Tapi 10 jutanya itu terhadap orang-orang yang
emang kepalanya batu gitu misalkan, emang nggak akan sakit gitu. Sedangkan 1 juta yang lain ini orang-orang yang punya underlying condition gitu, yang emang sakit gitu, mau dikasih aspirin mau enggak juga, dia mau bawaannya sakit kepala gitu. Oh gitu ya. Oke. So ya jawabannya mendekati ke sana. Nanti kita akan bahas ini lebih lengkapnya di sesi yang minggu depan. Tapi pada dasarnya betul jawabannya jadi belum tentu karena menambahkan jumlah sampel. Kalau sampelnya tidak representatif tadi bahasanya, artinya tidak representatif itu bisa berupa ternyata yang sembuh itu orang yang emang ya gampang sembuh aja gitu, atau ternyata yang bahasa lebih teknisnya kalau kita bicara eksperimen adalah ada nggak sih kontrol grupnya gitu. Jadi jangan-jangan sejam itu waktu yang dibutuhkan emang untuk sembuh aja gitu dari sakit kepala gitu. Pada dasarnya orang-orang akan sembuh dalam sejam, nggak perlu dikasih aspirin juga bisa. Nah, itu yang kenapa kita kenal ada istilahnya placebo effect kan. Jadi ada yang dikasih placebo, yang dikasih aspirin, terus nanti ngeliat efek aspirinnya gimana. Terus belum lagi kalau misalnya nanti yang dilihat adalah jangan-jangan berefeknya cuma di sampel-sampel kayak di perempuan doang, beda efeknya antara perempuan dan laki-laki, atau beda efeknya di antara rentang usia tertentu misalnya. Gitu ya, jadi menambahkan data belum tentu menyelesaikan masalah. Tapi apakah kemudian menambahkan data selalu berarti lebih jelek? Enggak juga. Ya, itu yang kita mau lihat sekarang. Jadi secara umum yang akan kita bahas hari ini dibagi jadi dua. Yang pertama adalah observing behavior, jadi mengobservasi perilaku. Yang kedua adalah asking questions, jadi bertanya, gitu ya, memberikan pertanyaan. Nah, di observing behavior ini yang biasanya berhubungan dengan big data tadi gitu. Saya menggunakan big data dalam term yang loose di sini ya, bukan maksudnya dalam jargon-jargon gitu, enggak gitu. I know you guys deal with it a lot. Jadi ketika saya bilang big data, beneran big data gitu. Jadi beneran big data itu yang volume-nya cepat banget. Kita bicara sosial media misalnya, kita bicara IoT misalnya, itu kan sumber big data ya, yang kayak gitu-gitu. Jadi bukan data transaksi yang cuman harian atau yang cuman sedikit gitu, enggak. Tapi yang literally big data gitu, yang butuh data warehousing dan storage-nya yang gede banget gitu misalnya, atau bentuknya aneh-aneh gitu ya. So dalam observing behavior kita berusaha memonitor perilaku orang gitu, atau perilaku subjek eksperimennya. Nggak harus orang, tapi pada dasarnya kita kan bicara ini social research gitu ya. Jadi kita lihat perilaku orang, dan yang menjadi menarik dari big data itu ada dikotominya. Jadi ada yang berguna dari big data-nya, ada yang malah menjadikan masalah untuk research kalau kita bicara big data. Yang helpful itu adalah big, always on, dan non-reactive. Ini nanti akan dibahas satu-satu. Di yang problematic itu justru lebih banyak, tapi bukan berarti problematic itu artinya kemudian ya udah kita nggak usah pakai gitu. Jadi ini yang kadang-kadang jadi keributan di researcher. Orang-orang bilang bahwa orang-orang data scientist tuh kayaknya cuma duduk-duduk doang terus ngulik-ngulik data terus udah keluar hasilnya gitu. Mereka nggak ngelakuin di lab basah istilahnya. Sementara orang-orang yang di data science beralasan bahwa ya yang kalian lihat kan sampelnya cuma sedikit, bisa jadi nggak representatif. Jadi keributan ini masih sering terjadi bahkan sampai sekarang. Gitu. Dan iya kalau kita hubungkan dengan kasus yang lebih relevan sekarang kayak COVID-19 gitu, ya itu terjadi gitu. Orang-orang yang bergerak di bidang epidemiologi sama orang-orang yang bergerak di bidang data science itu sering apa ya, subtweeting, apa sih istilahnya, no mention gitu. Kalau kalian merhatiin di Twitter, kadang suka no mention satu sama lainnya karena ya merasa kayak tadi gitu ya, data science mau berusaha pakai data sebanyak-banyaknya bikin klaim tertentu gitu ya, pakai ilmu yang dia punya. Sementara orang epidemiologi ya beneran kadang walaupun dia juga dealing with data yang ukurannya juga besar, tapi kadang-kadang mereka juga butuh ngerti di lapangan kondisinya seperti apa. So anyway, kita akan coba bahas satu-satu ya. Nah, kenapa big data helpful untuk research? Yang pertama adalah big. Ini teksnya silahkan dibaca nanti, tapi intinya adalah big itu salah satu yang bisa kita lihat adalah misalnya ini contoh penelitian dari Michel et al. 2011 tentang corpus. Jadi corpus itu adalah ya sekumpulan dataset gitu. Kalau ini corpusnya adalah Google Books. Jadi dia pakai buku banyak banget, terus dibikin versi digitalnya. Jadi kita punya setiap teks dalam berbagai bahasanya, ada bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, dan seterusnya gitu. Jadi ada banyak banget bahasanya, ada banyak banget bukunya, dan itu dikumpulkan gitu. Tapi big itu di satu sisi membantu iya karena kita punya sampel lebih banyak, tapi
big itu bukan berarti selalu bagus, karena large datasets itu istilahnya a means to an end, gitu. Cuman cara untuk mencapai satu goal. Jadi bukan berarti kalau kita punya data yang banyak, udah pasti kejawab permasalahannya. Jadi data yang banyak itu membantu kita untuk menemukan sesuatu. Kalau kayak Google Books ini misalnya, kalau kita cuma ngukur, oh iya jumlah kata-kata doang, mungkin jadi nggak menarik, karena kita lihat kata yang paling sering muncul dalam bahasa Inggris mungkin the, terus kemudian ada atau and, atau or, gitu. Jadi kata-kata hubung, gitu. Terus kalau udah begitu gimana? Ada yang menarik nggak? Iya, nggak ada yang menarik itu kata hubung, apalagi informasi yang kita dapatkan, gitu. Jadi selama pertanyaannya sendiri tidak menarik, data yang banyak pun nggak akan berguna. Tapi kalau misalnya datanya sedikit, tapi pertanyaannya bagus, bisa jadi lebih menarik. Dan kalau datanya banyak, pertanyaannya bagus, lebih mantap lagi. Kalau kita bicara large data sets, kalau korpus ini aja gitu ya, misalnya data Google Books, kita kan sebenarnya bisa ngelihat perubahan vocabulary orang dari tahun ke tahun misalnya. Kalau pernah ada yang lihat Google Ngram, nah kayak gitu. Jadi, oh ada kata-kata tertentu yang atau frasa tertentu yang dulu sering dipakai, sekarang nggak dipakai lagi. Atau sebaliknya, dulu jarang dipakai, sekarang baru sering muncul. Kata kayak selfie misalnya, kata kayak apa ya, yang populer sekarang, apa sih yang populer sekarang? Apa ya? Oh nggak kepikiran. Selfie itu twerk misalnya. Karena nggak kepikiran contoh yang lain. Tapi intinya kayak gitu kan baru-baru aja munculnya itu. Maksudnya kalau kita lihat dalam Google Ngram pasti ada perubahan trennya. Dan itu jadi menarik karena vocabulary orang berubah. Atau bahkan mungkin secara gramatikal juga berubah, gitu. Secara susunan kalimatnya juga berubah. Jadi sekali lagi, large datasets are a means to an end. Jadi bukan goal-nya mendapatkan data yang banyak, tapi dengan data yang banyak kita bisa menjawab pertanyaan apa. Gitu. Terus always on, ini menarik banget. Beberapa waktu yang lalu nemuin di Twitter, jadi kayaknya dia penulis tentang NFL gitu, American Football. Terus dia bilang anak saya mau minta diucapin, lagi ulang tahun hari ini, tolong ucapin selamat ulang tahun. Terus dalam waktu yang singkat 88.000 orang di Twitter kemudian nge-tweet selamat ulang tahun gitu, dan kita bisa lihat yang ucapan ulang tahun dari banyak orang di dunia gitu. Itu kelebihan dari sosial media atau misalnya big data gitu, karena dia always on. Bahkan ketika orang tidur pun datanya tetap bisa dikumpulin. Karena sifatnya dia real time gitu. Terus dia jalan terus gitu. Twitter itu kan nggak mati ya, kecuali lagi downtime ya, tapi kan dia nggak mati, dia ngerekam terus apa yang terjadi 24/7 gitu. Jadi nah masalahnya adalah nanti kita lihat bahwa always on ini juga bukan berarti selalu bagus. Bagus karena kita bisa memonitor bahkan ketika kita sedang kondisinya idle. Jadi kita nggak bandingin sama orang yang harus di lab terus harus ditongkrongin mikroskopnya lama gitu buat ngeliat perubahannya. Itu kan lama. Kalau kayak gini kan kita bisa nge-setup sekali terus ditinggal udah. Itu juga riset sebetulnya, tapi ya dalam bentuk yang berbeda. Nah, nanti kita akan melihat bahwa always on ini juga bukan tanpa masalah, tapi ada yang istilahnya nanti dibahas sebagai drift. Drift itu nanti adalah ternyata ada perubahan perilaku, ada sesuatu yang melenceng. Tapi itu nanti kita bahas. So anyway, always on itu sesuatu yang bagus karena kita bisa melakukan riset dalam skala yang besar dalam jangka waktu yang cukup panjang. Bayangin aja misalnya kita punya Facebook account gitu ya, dari dulu sampai sekarang kan kelihatan tuh pola pemakaian Facebooknya, terus lama-lama kita turun. Oh, waktu orang pakai Facebook dari dulu sampai sekarang berubah gitu. Jadi orang-orang udah mulai jarang pakai Facebook, terus orang mulai pindah ke platform yang lain, misalnya pakai Instagram gitu misalnya. Atau orang-orang tertentu ternyata pakai Facebook sampai sekarang. Orang-orang yang lain cenderung meninggalkan Facebook. Kenapa? Jawabannya seperti apa? Nah, itu yang bisa dilihat dari always on itu tadi. Gitu. Sama kayak IoT gitu kalau kasusnya di e-fishery. Kenapa saya bilang bahwa sinyal dari feeder itu lebih baik? Karena dia always on harusnya. Gitu. Dia selalu mengirimkan sinyalnya. Di sisi itu bagus gitu, tapi di sisi lain ya berarti nanti bisa jadi ada perubahan perilaku, alatnya diganti misalnya gitu. Jadi always on, tapi ada pola yang berubah. Nanti kita lihat intinya tentang drift itu ya. So itu always on yang kedua. Yang ketiga adalah non reaktif. Kalian pernah dengar nggak cerita atau bahwa orang itu kalau sedang diperhatikan maka perilakunya berubah? Pernah dengar nggak yang kayak gitu? Jadi pada dasarnya, iya kan? Pada dasarnya
kalau kita gini deh, misalnya kenapa sih kayak pelukis gitu, atau misalnya orang artis lah gitu ya, artis dalam arti seniman gitu. Seniman itu kalau bikin sesuatu kadang-kadang nggak suka diliatin gitu, karena ya mungkin dia merasa nggak nyaman, mungkin dia merasa uh, ada terganggu gitu. Termasuk itu aja seniman gitu loh, yang sebenarnya cuma melihat karyanya doang, apalagi orang-orang yang lagi berada di bawah eksperimen. Jadi ya, sebagai subjek eksperimen gitu, maksudnya dia ngisi formulir atau misalnya dia ditanya jawab gitu, itu akan reaktif gitu. Misalnya gini deh, anggap kita melakukan sebuah focus group discussion, FGD. Dalam FGD bagusnya adalah kita dapat input yang lebih banyak, tapi bukan berarti satu orang akan menyampaikan apa yang dia pikirkan. Pasti dia akan mikirin, oh orang lain akan ngelihat saya kayak gimana ya. Jadi akan sangat reaktif gitu. Kalau orang lain tiba-tiba ada yang nge-oppose, enggak, saya nggak suka yang kayak gitu. Dia mungkin akan memilih stance yang berbeda gitu, dengan yang biasa dia lakukan sehari-hari. Gitu. Makanya ada istilahnya juga etnografi gitu. Kalau kalian pernah dengar, yang itu yang saya share di Slack channel itu, etnografi itu ya diikutin orang, yang dicari tahu, diobservasi gitu. Harapannya adalah dia tidak reaktif gitu, dia menjalankan kehidupannya seperti biasa. Nah jadi measurement-nya itu bisa jadi berubah kalau ternyata orang tahu dia sedang di bawah pengawasan gitu kan. Kalau misalnya kalian kalau biasanya berbuat jahat terus tiba-tiba ada polisi di sekitar kalian gitu. Ini contoh doang ya. Ada polisi di sekitar kalian, kan jadi mikir-mikir beberapa kali gitu sebelum berbuat jahat gitu ya. Sama kayak gitu. Kalau orang dalam pengawasan biasanya perilakunya akan berubah. Biasalah kalau biasanya nih kalau ngadepin orang lapangan gitu, kenapa, atau gini lah, kalau saya ngambil contohnya misalnya kayak apa ya, driver Gojek lah gitu misalnya, kenapa mereka bisa pakai tuyul-tuyulan itu, tuyul GPS itu, karena mereka nggak merasa diawasi. Tapi kalau misalnya udah diawasi terus ada yang kena hukuman, ya mereka jadi mikir-mikir lagi, oh ternyata ada yang melihat saya. Nah tapi meskipun jarang reaktif, walaupun dia tidak reaktif karena tidak merasa diperhatikan, bukan berarti itu adalah refleksi dari kebiasaan sebenarnya. Karena kalau kita bicara manusia gitu, manusia tuh kadang-kadang yang ditaruh di sosial media yang nggak sesuai sama yang sehari-hari dia lakukan gitu. Ada kan orang-orang yang kelihatannya alim banget di sosial media, aslinya nyampah banget misalnya, atau sebaliknya gitu. Orang-orang yang kelihatannya nyampah di sosial media sebenarnya kelihatannya alim banget gitu, misalnya dia dalam dunia sehari-hari. Jadi ada persona yang lain kalau kita bicara sosial media. Nah, Donald Trump ini adalah orang yang menarik sebenarnya, dia non-reaktif sekali gitu. Jadi dia kayak nggak peduli apa yang orang lain bilang. Di mana-mana orang bilang dia, iya, dengan segala keajaibannya dia, tapi dia bisa setidak reaktif itu gitu, terhadap orang-orang tersebut. Kritika dia kayak dia nggak peduli aja. So interesting. Nah, di sisi yang lain, yang membuat jadi problematik adalah big data itu bukan berarti complete, bukan berarti lengkap. Walaupun datanya banyak, bisa jadi ada informasi yang kita nggak punya. Gitu. Jadi bisa jadi kita punya, anggaplah Facebook, gitu. Anggaplah Facebook. Misalnya. Dia punya data banyak banget. Dia tahu di mana kita sekolah, dia tahu di mana kita kerja, dia tahu kita lagi habis ngapain, dia tahu kita pergi kemana. Tahu nggak dia kira-kira berapa pemakaian listrik kita per hari? Nggak tahu kan? Karena dia nggak pernah menyimpan data itu. Dia mungkin bisa infer, tapi sebenarnya pada dasarnya dia nggak ada gitu data itu. Jadi kita nggak bisa tahu itu. Atau misalnya data apa lagi ya yang lain? Data yang kita lakukan offline lah gitu. Misalnya kita mandi jam berapa gitu kan? Kayaknya Facebook nggak tahu-tahu amat juga deh. Mungkin dia bisa tahu, tapi kayaknya less likely untuk dia tahu. Jadi ada informasi yang bisa jadi nggak kita punya, meskipun kita udah punya big data. So it's incomplete. Gitu. Yang berikutnya adalah inaccessible, yang membuat jadi big data itu bermasalah. Datanya bisa jadi banyak, datanya bisa jadi lengkap, tapi ternyata kita nggak punya aksesnya. Misalnya data dari perusahaan atau data dari government gitu ya, kan datanya banyak. Gojek tuh datanya banyak banget. Dia tahu orang-orang beli makan jam berapa, dia tahu orang-orang pergi dari mana ke mana, dia tahu kantornya orang di mana, dia tahu rumah orang di mana sebenarnya secara tidak langsung gitu ya. Dia bisa tahu rumah orang di mana, dia pergi kantor di mana, kerjanya kayak apa, mungkin dia bisa kelihatan. Tapi kan itu nggak bisa dibagi-bagi begitu saja ke orang lain. Gitu. Apalagi data-data pemerintahan juga gitu, karena
ada concern privacy di sana gitu. Jadi nggak semuanya bisa diakses dengan mudah. Gitu. Apalagi untuk peneliti gitu. Kalau kita bicara penelitian, ya penelitian bisa dapat exemption sih, dalam artian kita bisa akses khusus peneliti gitu atau non komersial. Tapi masih banyak juga perusahaan yang nggak mau buka bahkan untuk non komersial. Non representatif. Ini dari tadi saya masukin Trump, bukan berarti saya pendukung Trump ya. Non representatif maksudnya meskipun sekali lagi meskipun datanya banyak kayak tadi dibilang di kasus yang aspirin tadi gitu ya, bisa jadi dia nggak representatif karena mungkin yang dilihat hanya sampel-sampel orang Indonesia saja, tapi sampel orang di UK misalnya nggak ada, itu sampel orang di Amerika misalnya nggak ada. Jadi datanya tetap banyak, datanya tetap gede, tapi kita nggak bisa bilang itu representatif gitu, karena tidak mewakili semua lapisan demografi. Ya, jadi gitu. Nah, apa yang kalian lihat di media sosial juga belum tentu representatif terhadap apa yang terjadi di dunia nyata. Kalau melihat kasusnya gitu, kayak kemarin di Pilpres kan banyak yang ribut-ribut tuh. Tapi ternyata ribut-ribut di sana nggak selalu diterjemahkan seperti itu kok di bawah gitu. Jadi ada orang yang santai-santai aja ngadepinnya, ada yang kelihatan, oh kayaknya kayak yang ini menang nih berdasarkan hasil pollingnya, ternyata pollingnya tidak representatif misalnya. Keributan-keributan itu ternyata tidak terlihat di dunia nyata, orang biasa-biasa aja. Gitu. Atau misalnya kalau kalian sering lihat di Twitter, wah ada banyak orang yang sering nge-share tentang diem aja di rumah gitu. Ternyata di lapangan banyak aja yang oportunis pengen pulang kampung dalam kasus COVID ini. So itu ya, apa yang kita lihat dalam datanya belum tentu representatif. Non representatif juga menarik dari sisi istilahnya in sample error dan out sample error. Out of sample error artinya ketika datanya kita nggak pernah lihat, terus kita baru temuin kemudian, bisa jadi yang kita lakukan selama ini prediksinya jadi salah. Misalnya kayak gini gitu, kita berusaha mengekstrapolasi, jadi mengeneralisasinya ya. Ada orang belum menikah kemarin, hari ini dia menikah, apakah besok jadi 2 suaminya gitu kan? Nggak mungkin. Jadi ekstrapolasi yang ngawur gitu. Nah, hati-hati untuk mengambil kesimpulan yang seperti ini, bahkan ketika kita punya big data sekalipun. Next, nah drifting. Drifting ini yang tadi saya bilang. Jadi karena big data itu punya karakteristik always on, dia bakal ada terus, kita bisa monitor terus sepanjang waktu. Sebenarnya bisa jadi ada perubahan dalam masa monitoring itu. Istilahnya kalau kita bicara data yang kita lihat sepanjang waktu gitu ya, itu yang disebut sebagai longitudinal data. Ya, kalau dalam istilah research-nya itu longitudinal data yang ada waktunya, jadi perubahan orang dari waktu ke waktu. Nah, drifting itu ya sama kayak si mobil itu ngepot gitu ya istilah. Apa sih bahasa Indonesia yang benar drifting? Ya tapi itulah pokoknya drifting itu. Ya, ada beberapa tipe drifting. Yang pertama population drift. Jadi orangnya sendiri emang udah berubah perilakunya. Jadi pas kita monitor terus ternyata ada sesuatu yang menyebabkan perilakunya berubah sepanjang waktu. Ya, COVID-19 ini salah satunya gitu, kita ngelihat, kita monitor terus perilakunya tapi ternyata berubah karena satu dan lain hal. Orang-orang jadi nggak pergi, orang-orang jadi lebih sering online gitu dan seterusnya. Ada usage drift, ada perbedaan cara pakainya aja gitu. Mungkin kita menemukan cara pakai yang baru atau kita menemukan alternatif yang lain gitu. Oh, ternyata bisa diginiin ya gitu. Yang kita nggak sadar sebelumnya. Atau ada sistem drift dari sistemnya sendiri yang berubah gitu. Jadi misalnya kita mau ngeliat cara orang memakaian Twitter gitu. Dulu orang bikin Twitter mungkin jarang bikin tweet banyak-banyak, terus tiba-tiba tweetnya jadi banyak. Kenapa? Karena secara sistemnya dimungkinkan pakai thread. Gitu ya. Orang mungkin bikin thread, jadi orang senang bikin cool tweet. Gitu. Yang tadinya mungkin cool tweetnya cuma sebagian orang, karena ada sebagian orang yang benar-benar rajin untuk nge-tweet banyak. Sekarang karena ada fitur untuk bikin thread yang jadi lebih gampang bikin threadnya, orang lebih banyak yang bikin tweet seperti itu. Jadi ada perubahan perilaku, tapi itu bukan karena orangnya, tapi lebih karena sistemnya memungkinkan hal tersebut. So itu sistem drift. Ya. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah kalau kita bicara longitudinal data atau big data yang dipakai untuk memonitor orang over the time gitu ya. Maka yang penting adalah if you want to measure change, kalau kita mau mengukur perubahan, don't change the measure, jangan ubah alat ukurnya. Jadi kalau kita mau melihat apakah orang sering pakai Twitter atau enggak dulu dan sekarang, ya jangan diubah alat ukurnya, definisi
sering pakainya itu apa gitu. Kalau dulu pakainya frekuensi, ya sekarang juga pakai frekuensi. Jangan dulu pakai frekuensi, sekarang pakainya intensitas waktu nge-tweet dalam sehari gitu misalnya. Jadi kalau dulunya frekuensi per hari, sekarang probabilitas. Jadi probabilitas ya jangan diubah gitu. Harus sama supaya kita bisa melihat perubahannya. Gitu. Ya, itu poinnya. Nah, terus nah ini juga yang penting kalau kita bicara drifting, karena tadi ya kita ada sistem drift itu. Yang menarik quote-nya adalah kalau kita terlalu sering A/B testing, lama-lama semua website yang ada berubah menjadi porn site, karena itu interestingly porn site itu yang menarik traffic paling gede, yang membuat orang-orang datang ke sana mungkin tanpa peduli situsnya kelihatan kayak apa gitu mungkin, maybe. Tapi ya kayak gitu intinya, karena somehow trafficnya bisa segede itu. Mungkin ada yang pernah baca beritanya bahwa trafficnya porn sites itu bisa lebih besar daripada banyak sosial media yang lain-lain, gitu ya. Dan dengan alasan yang seharusnya sudah jelas juga, slide yang ini nggak dikasih gambar ya. Oke, so anyway, nah yang perlu digarisbawahi adalah ada istilahnya algorithmically confounded. Jadi A/B testing itu kan menyebabkan nanti ada perubahan di dalam sistemnya. Nah, perubahan dalam sistemnya itu yang bisa jadi menyebabkan perubahan perilaku. Jadi bukan karena orang berubah perilaku. Misalnya kita mau melihat frekuensi nge-tweet disebabkan oleh apa ya? Hubungan antara frekuensi nge-tweet sama jenjang karir lah, misalnya gitu ya, kita melihat dari jenjang karir. Tapi ternyata yang menyebabkan frekuensi tweetnya berubah bukan jenjang karirnya, tapi ya tadi ternyata ada efek lain gitu. Secara algoritmiknya sudah memungkinkan untuk orang bikin thread gitu. Jadi orang lebih banyak yang bikin thread gitu misalnya. Jadi secara sistemnya udah berubah, sehingga pemakaiannya berubah, sehingga frekuensi nge-tweetnya juga berubah. Jadi kita tidak lagi, atau kita jadi sulit untuk membedakan apakah orang itu jadi lebih sering nge-tweet karena memang jenjang karirnya berubah, atau karena secara sistemnya ada yang berubah. Gitu. Itu algorithmically confounded maksudnya itu. Dia tercampur dengan adanya perubahan secara algoritmanya. Gitu ya. So next, dirty. Ini sesuatu yang kita udah tahu, karena kita sering berurusan dengan big data. Big data itu banyak banget junknya, banyak banget spamnya. Gitu. Jadi banyak yang harus dibersihin dulu. Nah, tapi bahasa ngebersihin itu atau bahasa kotor dalam data itu bukan berarti noise yang kecil-kecil doang. Bisa jadi noise-nya jadi sesuatu yang besar yang menyebabkan polanya berubah jauh. Contohnya misalnya di penelitian ini. Ini adalah jumlah orang-orang yang ngamuk-ngamuk lah gitu di pager. Ini jumlah orang yang ngamuk-ngamuk di pager sehubungan dengan 9/11. Ya, jadi kejadian 9/11 terus berapa banyak orang yang ngamuk-ngamuk. Ini kan ada plane crash time-nya. Jadi crash time-nya sekitar jam 9 sampai jam 10 itulah gitu. Terus tiba-tiba kita ngelihat, oh kayaknya setelah itu tiba-tiba orang kalau ngelihat yang abu-abu gitu ya, kelihatannya orang malah jadi banyak yang ngamuk-ngamuk, marah-marah gitu karena kejadian 9/11 ini gitu di hari yang sama. Padahal ternyata yang menyebabkan dia ngamuk-ngamuk bukan 9/11-nya, tapi ada pesan yang bilang bahwa pager reboot messages gitu, disuruh di reboot gitu pagernya. Jadi orang ngamuk-ngamuk bukan karena 9/11-nya, tapi karena rebootnya, disuruh reboot pagernya. Jadi dan itu banyak gitu. Hal tersebut banyak terjadi sehingga kalau tidak kita buang yang karena reboot messages itu, kelihatannya orang marah karena 9/11 padahal bukan. Biasa aja gitu, tidak ada yang berubah dari perilaku penggunaan pager ya, bahasa dalam menggunakan pager gitu ya. Jadi ketika kita bicara dirty, jangan pikir cuman kayak missing values, jangan cuman kayak perubahan nilai yang kecil-kecil, enggak, tapi ada yang lain, ada noise lain yang cukup besar yang membuat sinyalnya terlihat berbeda ya. Hati-hati dengan itu. Nextnya adalah sensitif. Nah, sekali lagi kalau kita bicara big data, karena kita punya data untuk banyak sekali orang, banyak sekali data sensitif yang bisa kelihatan. Kalau ini bicara Gojek, gitu, mungkin dia bisa bikin agregat begini, tapi kan sebenarnya dia tahu ya alamat orang di mana tadi saya bilang. Nah, kalau orang tahu alamatnya di mana kan banyak yang berbahaya. Jangan besok, ini dia orang kaya nih, alamatnya ternyata di sini, terus jadi curi, dimalingin rumahnya gitu. Kan berbahaya gitu. Jadi nggak, hati-hati ketika kita mau menyebarkan data ke publik. Dan dalam
hati-hati meskipun sudah di-anonymize, belum tentu itu fully anonymized gitu. Ini juga kelihatan waktu itu ada yang sempat protes kalau nggak salah dataset Netflix. Jadi ketika dataset Netflix dirilis untuk Netflix Price itu, ada orang yang bisa menemukan cara di-anonymize-nya. Walaupun dia nggak tahu nama orangnya siapa, tapi karena zip code-nya dikasih, karena gendernya dikasih, karena date of birth-nya dikasih, jadi tanggal lahirnya dikasih, alamatnya dikasih, dan usianya dikasih, walaupun nggak dikasih tahu namanya siapa, kita bisa tahu orang ini kira-kira siapa. Bisa di-trace lagi perilaku nonton ini siapa. Dan itu bisa berhubungan dengan segala sesuatu yang berhubungan sama orang tersebut. Agamanya apa, preferensi, orientasi seksualnya apa misalnya, gitu. Atau misalnya kita bicara dia baru sembuh dari penyakit apa misalnya, itu bisa kelihatan mungkin dari pola nonton yang secara tidak sadar gitu. Dan ketika kita bicara menganonimkan data, bisa nggak sih sebetulnya kita di-anonymize datanya, dibuat supaya kelihatan lagi seperti halnya tidak anonim, walaupun yang hilang cuma namanya doang. Jadi hati-hati sekali kalau kita bicara anonymize. So itu kalau kita bicara big data ya. Terus apa yang bisa dilakukan kalau kita bicara big data? Research strategiesnya harus gimana sih? Itu kita bisa ngapain aja? Ini ada satu buku yang menarik yang saya pernah baca, judulnya The Language of Food. Jadi yang nulis Dan Jurafsky. Dan Jurafsky itu profesor di bidang linguistik dan computer science di Stanford University. Yang dia lakukan adalah pernah nggak dengar anekdot kalau kalau sayur-sayuran, toge, tahu ditambah dengan bumbu kacang harganya 10.000. Tapi kalau mix vegetable with peanut sauce harganya tiba-tiba jadi 50.000. Pernah dengar nggak anekdot kayak gitu? Intinya adalah beda bahasa ternyata harganya bisa jadi beda gitu kan? Nah, yang dilakukan oleh Dan Jurafsky dalam penelitiannya adalah dia melihat yang kayak gitu beneran gitu. Jadi dia ngumpulin menu di berbagai restoran. Dia kalau nggak salah kayak situs semacam Yelp kalau nggak salah, atau semacam Zomato gitu lah kalau di Indonesia. Kan suka ada yang upload menu tuh. Nah, terus di transcribe jadi tulisan teks, terus kemudian dilihat hubungan antara kata-kata tertentu dengan harga gitu. Dan ditemukan ternyata bahwa kalau kita bicara, kalau yang dia teliti salah satunya adalah baked potato. Jadi potato chips, bayangin kayak Citato gitu ya, Citato atau apa sih? Citato atau Lay's lah gitu misalnya, Citato atau Lay's gitu. Nah, pernah lihat nggak merek-merek yang lebih mahal? Apa sih? Kettle atau apa gitu. Pokoknya kalau datang ke supermarket tuh ada merek yang mahal, harganya bisa 50.000 sendiri atau 80.000 gitu, dan bungkusnya cenderung lebih besar gitu ya. French fries itu dibungkus-bungkusnya. Hah? Apa? French fries 2.000. French fries 2.000 mah murah. Mahal maksudnya, Pak. Tapi intinya iya, dia mencoba membandingkan yang kayak gitu. Coba bandingin, anggaplah gitu, kita bikin versi Indonesianya. Bandingkan antara Citato, French fries 2.000, terus kemudian Lay's gitu ya. Semua kan pakai keripik kentang gitu. Terus dibandingin bahasa yang di belakang. Kan suka ada tuh tulisan di belakangnya biasanya. Dipanggang dengan suhu sekian gitu, atau menggunakan resep rumahan, atau low fat gitu misalnya, atau macam-macam lah gitu. Nah, dia menemukan bahwa ternyata bahasa-bahasa itu sebenarnya berusaha menunjukkan posisi dari brandnya gitu. Walaupun sebenarnya resepnya kurang lebih bisa jadi sama gitu. Jadi ada yang bilang bahwa oh ini low fat, oh ini dipanggang bukan digoreng gitu. Nah, mereka berusaha ternyata kata-kata seperti itu diasosiasikan dengan hidup yang lebih sehat dan bisa dijual dengan harga yang lebih mahal gitu. Not necessarily memang lebih sehat gitu, tapi diusahakan supaya brandingnya lebih sehat gitu, lebih mahal. Harapannya seperti itu, dan itu bisa dilihat hubungannya gitu. Jadi hubungan sampai kalau ada kata ini harganya bisa naik sekian gitu misalnya. Gitu. Jadi itu kemampuan yang bisa dilakukan dengan adanya big data gitu. Nah, tapi yang lebih penting adalah how to measure things that count. Jadi bukan hanya mencacah, tapi menghitung atau melihat hubungan antara yang memang penting gitu. Ya, jadi bahkan metode yang sederhana itu kan sebenarnya regresi linear doang gitu ya. Regresi linear saja bisa jadi menarik kalau kita punya pertanyaan yang bagus gitu, dan kita punya data yang bagus juga. Jadi jangan selalu berpikir bahwa data scientist itu harus yang pakai teknik canggih-canggih ya. Enggak. Selama datanya bagus, pertanyaan kita bagus, maka yang kita keluarin bisa jadi bagus. Terus berikutnya adalah ini, penelitian yang lain yang sering dilakukan dengan big data adalah ini, forecasting dan nowcasting. Kalau orang dulu pengennya forecasting, kita memprediksi masa depan akan kayak gimana, ternyata itu susah sekali dilakukan.
Yang lebih menarik untuk dilakukan adalah nowcasting. Nowcasting itu portmanteau atau gabungan dari dua istilah now dan forecasting. Jadi forecasting tapi untuk sekarang. Terus apa maksudnya prediksi sekarang, kan kita udah tahu, bukan gitu. Gambarannya gini, CDC atau Centers for Disease Control di Amerika, anggaplah kayak apa ya, nggak tahu deh ekivalen di Indonesia. Tapi intinya mereka yang menangkap, oh ini kayak BNPB lah, BNPB untuk penanggulangan bencana untuk kesehatan gitu misalnya, spesifik kesehatan. Mereka mencoba melihat kan biasanya ada outbreak apa sih gitu, atau ada endemi apa sih di daerah tertentu. Tapi kan proses ngumpulin data, ngebersihinnya, jadiin satu, itu kan makan waktu gitu. Itu bisa jadi sampai 2 minggu sendiri sampai dia bisa dilaporkan gitu. Jadi yang kita dapatkan sekarang datanya itu sebenarnya data 2 minggu yang lalu. Yang bisa dilakukan adalah bisa nggak kita nemuin sinyal yang lain yang ternyata mirip seperti yang kita mau cari tahu. Dan ini yang dilakukan dengan Google Flu Trends. Jadi ternyata kalau orang nyari nge-query gitu ya di Google tentang flu, ternyata itu sinyal yang sama dengan jumlah kasus flu di Amerika gitu, seperti yang dilaporkan oleh CDC gitu. Jadi nowcasting itu sebenarnya memprediksi data sekarang tapi dengan sinyal yang lain. Idenya seperti itu untuk nowcasting, dan ini lebih mungkin dilakukan dan biasanya prediksinya lebih baik dibandingkan kita melakukan forecasting gitu, atau melihat masa yang akan datang seperti apa. Jadi predicting masa yang sekarang itu nowcasting, itu predicting the present itu lebih gampang biasanya. Itu. Dan tapi ingat bahwa tadi ketika kita bicara dengan big data, bukan berarti setiap perubahan itu disebabkan oleh emang perubahan perilaku. Bisa jadi ada yang istilahnya drifting tadi. Orang ya awal-awal nyari itu lama-lama ya bosan aja gitu. Kayak tiba-tiba misalnya kemarin Glenn Fredly meninggal, mungkin tiba-tiba ada spike di Spotify, tiba-tiba Spotify banyak yang dengerin Glenn Fredly, atau pas kemarin Didi Kempot meninggal gitu, tiba-tiba playlistnya Didi Kempot jadi rame gitu, atau lagu campur sari yang lain jadi rame. Itu kan ada event tertentu yang mungkin kita nggak bisa tangkap sebelumnya. Bukan karena tiba-tiba orang jadi suka campur sari, enggak gitu, tapi karena emang ada event tertentu yang menyebabkan perubahan perilaku. Itu ya. Nah, hal yang lain adalah approximating experiments. Jadi big data itu kan sebenarnya kita nggak semuanya bisa kita kontrol ya, karena itu lebih ke monitoring daripada kontrol. Tapi di big data itu kita bisa meniru eksperimen. Gimana caranya? Ya kita coba lihat aja gitu. Misalnya, ini coba lihat entry yang ketiga, spread of emotion sama rain. Kan kita tahu kondisi kapan saja hujan, kapan saja nggak hujan. Terus kemudian kita bisa tahu emosi orang pas lagi hujan dan pas lagi tidak hujan seperti apa. Dicocokin waktunya gitu ya, sama dari data dari Facebook. Kan itu bisa kelihatan gitu. Kita bisa punya treatmentnya, kita bisa punya kontrol grupnya gitu. Ketika hujan dan ketika tidak hujan dari orang yang sama, cuman perbedaan emosinya seperti apa. Nah itu bisa ditiru gitu. Kita bisa mengaproksimasi atau menghampiri sebuah eksperimen dengan menggunakan data yang ada gitu, dengan big data tadi. Gitu kira-kira gambarannya ya. Jadi ini yang disebut sebagai natural experiments istilahnya. Jadi memanfaatkan alam aja kira-kira gimana. Natural itu bukan berarti alam as in alam beneran ya, tapi maksudnya proses yang terjadi alamnya. Kemudian kita mencoba melihat itu seperti halnya eksperimen dengan memisahkan nanti datanya. Yang lain adalah approximating experiments itu dengan matching istilahnya, matching and pruning lebih tepatnya. Jadi kalau di sini yang dicoba dilakukan adalah ada orang yang mencoba meneliti eBay. Jadi apakah harga awal dari sebuah eBay itu kan buat auction ya, apa sih, lelang. Apakah harga buka dari lelang itu menentukan harga akhirnya berapa? Itu pertanyaannya. Nah di eBay kan sebenarnya datanya ada gitu. Dan ternyata ada di sini kasusnya orang menjual golf gitu ya, alat-alat golf itu dijual, golf club apa sih, stick golf itu dijual oleh penjual yang sama dengan harga awal yang berbeda-beda ternyata, dan alatnya sebenarnya sama gitu. Jadi alatnya sama, terus dijual oleh orang yang sama, tapi ternyata dijual dengan harga yang berbeda-beda awalnya gitu. Dan bedanya mungkin tipis-tipis lah dari alatnya. Nah, kemudian dicoba dilihat apakah kita bisa menemukan kalau harga awalnya berbeda, ternyata harga akhirnya pengaruhnya seperti apa ya. Jadi datanya udah ada, cuman di matching and pruning, dicocok-cocokin, kemudian dibuang-buangin bagian yang tidak relevannya. Kira-kira kayak gitu. Itu bisa dilakukan kalau kita udah punya banyak sekali data. Ini berbeda dengan gaya klasik gitu, yang misalnya kita mau nanya orang, apakah menurut kamu kalau dikasih harganya sekian, kamu mau beli dengan harga berapa? Kan bisa ditanya sebetulnya. Tapi ini kan real gitu datanya, langsung dari eBay sendiri. Gitu kira-kira.
Saya lanjutin dulu ya sampai habis ya, mudah-mudahan pas waktunya. Asking questions. Kalau tadi kita ngelihat dari datanya yang always on, yang banyak datanya, sekarang kita coba ke yang lebih klasik ya, mungkin teman-teman lebih familiar gitu, dengan model kuesioner atau misalnya dengan in-depth interview gitu ya. Jadi secara umum itu kita bisa bagi dua, bisa bagi survei, formnya terserah mau pakai Google Form kayak mau pakai kertas gitu ya, ditulis dengan kertas. Bisa juga interview. Interview itu targetnya bukan orang yang banyak, tapi lebih dalam ya. Jadi bukan, kalau di survei yang kita cari adalah responden yang banyak gitu. Jadi kalau kita mau melakukan survei tapi yang kita dapat responden cuma 30, ya sama aja bohong gitu. Ngapain ngelakuin survei? Lebih baik melakukan interview kalau kayak gitu, karena yang kita mau cari adalah lebih dalam. Nah, ini jadi targetnya beda antara interview sama survei. Tapi yang lebih menarik adalah seiring dengan berjalannya waktu, metode survei itu berubah. Kalau dulu harus face to face, ada orang kita datengin suruh ngisi form, atau bahkan kita bentuknya kita tanya walaupun itu survei. Kemudian berubah jadi telepon, ini phone survey gitu ya. Bisa jadi kita nelpon, halo, apakah Anda pelanggan e-fishery misalnya? Anda berapa kali beli ikan gitu misalnya. Jadi telepon gitu, nggak perlu didatengin. Bisa juga sampai ke terakhir computer administered gitu. Jadi lewat komputer aja diisi Google Form gitu misalnya. Kita cuma kasih tahu ini ada linknya, tolong diisi ya, nanti saya kasih hadiah misalnya. Nah, yang menarik dalam asking observations itu adalah kembali lagi ke yang tadi sempat disinggung di data. Kalau kita asking questions, kalau kita bertanya suatu pertanyaan, maka yang jadi masalah itu adalah asking versus observing. Ketika kita bertanya sesuatu ke seseorang, bisa jadi jawabannya sebenarnya tidak sesuai yang dia lakukan sehari-hari gitu. Kayak misalnya inilah yang kemarin kita baru oprek-oprek tentang survei konsumsi ikan. Kita bilang bahwa berapa sering sih Anda konsumsi ikan dalam seminggu gitu. Mungkin ada jawab ya kayaknya 2-3 kali deh dalam seminggu. Padahal kalau kita monitor dia gitu ya, beneran kita ngelihat dia belinya berapa kali dalam seminggu. Ginilah, anggaplah misalnya kita bisa nginep di rumah orang itu gitu ya, terus kita ngelihat dalam sebulan dalam 4 kali kan berarti 4 minggu ya, 4 minggu itu berapa kali dia beli ikan seminggunya gitu. Bisa jadi ada perbedaan gitu, nggak sesuai dengan yang dia isi gitu. Jadi selalu pasang sikap skeptis ketika menerima jawaban dari survei. Karena biasanya sekali lagi ketika orang disurvei atau ketika dia ditanyakan sesuatu, dia belum tentu menjawab sesuai yang benar-benar dia lakukan. Gitu. Jadi observing itu sebenarnya lebih powerful hasilnya, tapi observing itu lebih makan waktu. Lebih repot aja untuk melakukan observasi daripada bertanya dengan kuesioner. Nah, juga kalau kita bicara bertanya dengan survei misalnya gitu ya, selalu ada yang istilahnya representation errors. Jadi dari target populasinya, kemudian kita mencoba frame populasinya mana sih yang kira-kira bisa disurvei gitu. Jadi yang dari awal itu kan target populasi misalnya se-Indonesia, yang bisa ditanya siapa? Ya mungkin nggak orang se-Indonesia, karena orang-orang yang di pedalaman mungkin nggak bisa ditanyain, susah nyampainya ke sana, mereka nggak ada akses internet misalnya. Itu jadi ada coverage error di sana, ada orang-orang yang emang nggak bisa kita cover pada dasarnya. Dari frame population ada lagi istilahnya sample population, karena dari frame itu orang yang benar bisa disurvei belum tentu semuanya mau kita survei gitu, karena emang nggak mungkin kan kita dapat. Akhirnya kita pilih, kita sampling aja gitu. Sampling pun ada sampling errornya gitu. Dan ini akan berakumulasi gitu. Jadi dari coverage error tadi, ada sampling errornya, dari sampling errornya nanti belum tentu yang kita sampel, yang kita sebarin itu akan ngerespon gitu. Jadi ada lagi non-response error. Gitu. Jadi ada orang-orang yang tidak berhasil disurvei yang bisa jadi jawabannya relevan. Gitu. Ini kelihatan banget di politik kemarin gitu. Misalnya orang-orang yang melakukan survei, terus ternyata mereka dapat hasilnya salah. Gitu. Bukan salah, sebenarnya yang mereka survei bisa jadi benar terhadap yang mereka survei, tapi itu tidak merepresentasikan populasinya. Jadi bisa jadi ada masalah di sana. So, be very skeptic ketika kita mengolah sebuah data. Belum lagi bicara masalah measurement-nya. Jadi, seperti yang tadi dibilang, bahkan apa yang orang lain utarakan, belum tentu yang dia maksudkan. Sering nggak sih dengerin kalau ujian, guru-guru atau dosen kita ngomel, ya apa yang kalian tulis itu, ya saya nggak bisa baca pikiran kalian lah, intinya gitu. Apa yang kalian tulis itu, ya saya bisa nilainya dari situ. Saya bukan cenayang yang bisa baca pikiran kalian. Kita nggak bisa protes bilang, maksud saya gitu Pak, tapi tulisannya ya jadinya begini gitu. Yang ya kayak gitu. Gitu. Sama kalau orang ngejawab survei, belum tentu itu yang sebenarnya mereka inginkan gitu. Jadi kalau orang bilang bahwa, oh ya, saya paling senang kalau ada diskon gitu. Belum tentu sebenarnya mereka mencari diskon. Bisa jadi mereka mencari convenience, lebih penting daripada diskon. Kalau ada diskon tapi susah banget mendapatkan diskonnya, apakah orang masih akan pakai? Belum tentu.
Jadi measurement itu tentang inference, tentang bagaimana kita menalarkan apa yang responden kita bilang, gitu ya. Dan tentang ini akan dibahas jauh lebih banyak di sesi yang minggu depan. Saya kasih sekian beberapa contoh aja. Yang pertama adalah ini. Jadi ini kita cuma mengganti urutan kata-katanya saja dalam satu pertanyaan. Yang satu bilang ini yang ditanya adalah tentang mana yang harus disalahkan, gitu ya. Kalau tentang ini apa ya waktu itu, lupa, pokoknya siapa yang harus disalahkan gitu, social condition-nya atau individualnya gitu. Dibalik doang, yang pertama disebut social condition, yang kedua disebut individual doang yang disebut, ternyata responnya bisa beda gitu, hanya dengan dibalik kata-katanya saja. Jadi sebegitu berpengaruhnya desain dari sebuah survei gitu. Jadi hati-hati, karena urutan pertanyaannya sangat berpengaruh. Ini tuh baru dalam satu pertanyaan doang ya, belum lagi urutan pertanyaan. Kalau misalnya ada 10 pertanyaan, urutan 10 pertanyaannya itu bisa mempengaruhi ke hasilnya gitu. Jadi hati-hati banget kalau misalnya kita mau membuat sebuah survei. Terus next-nya adalah ini. Ini apa, wordingsnya atau diksinya itu juga jadi penting. Karena kalau kita bicara ini waktu itu di survei ada tentang seberapa spending kita seberapa banyak sih sekarang gitu. Apakah terlalu kecil, apakah sudah cukup atau terlalu besar. Ditanya ke beberapa orang di US kalau nggak salah, terus kemudian ditanya assistance to the poor gitu. Bahasanya adalah assistance to the poor atau bantuan ke orang-orang miskin. Yang satu lagi adalah tentang kesejahteraan gitu, welfare gitu, ya. Ternyata jadi berubah gitu karena ada kata-kata poor di sana, orang-orang miskin. Jadi kita merasa oh kayaknya kita terlalu sedikit deh ngasihnya ke orang-orang miskin. Tapi ketika kita bicara kesejahteraan, konsep kesejahteraan itu tidak selalu orang kaitkan dengan kemiskinan. Gambarnya jadi lebih nyata ketika kita bilang miskin. Ketika kita bilang miskin, orang langsung bisa mengaitkan dengan mungkin rumah yang kumuh, berdekatan, mungkin akses ke air bersihnya kurang, nah itulah apapun yang kalian pikirkan lah. Tapi ketika kita bilang kesejahteraan, orang mungkin nggak mikir ke sana gitu. Padahal kesejahteraan itu ya maksudnya orang-orang yang miskin bisa hidup lebih layak gitu. Jadi itu saja bisa mengubah jawaban orang-orang gitu. Jadi hati-hati dalam diksinya. Makanya saya bilang hati-hati ketika bertanya gitu, jangan sampai nanti menjerumuskan orang ke jawaban tertentu. Ini akan kita bahas lebih banyak di minggu depan. Tapi intinya kalau mau belajar lebih lanjut tentang yang kayak gitu ya, tentang hal-hal yang kayaknya nggak masuk akal, kok bisa ya kayak gitu. Nah ini bisa dilihat di buku Predictably Irrational. Ekonomi perilaku banyak sekali membahas kayak gini, bahwa mengubah kata-kata doang atau mengubah urutan doang bisa mengubah hasilnya. Ini saya bahas juga di podcast, salah satu podcast saya, coba dengerin aja. Di podcast tentang data, tentang ekonomi perilaku, bagaimana mengubah urutan pertanyaan itu bisa mengubah interpretasi orang atau mengubah jawaban seseorang, gitu ya. Shameless plug-in, gitu. Mempromosikan podcast. So anyway, ini buku yang bagus banget. Podcastnya tentang data namanya. Coba dicari aja nanti. Di Spotify ada, di Apple Podcast ada, di yang lain-lain. Google Podcast juga ada. Boleh dicari. Oke, so cari buku ini, Predictably Irrational. Ini bukunya bagus banget. Hidden Forces That Shape Our Decisions. Ini termasuk dalam melakukan orang ketika menjawab survei. Itu. Nah, yang lain adalah kalau kita asking questions ketika kita bikin survei, yang jadi masalah paling besar sebenarnya adalah cost. Nggak murah loh melakukan survei itu. Kenapa orang juga responnya sedikit? Ya karena mereka nggak dapat hadiah. Gitu. Ketika dibikin hadiahnya lebih besar, ya orang akan mau dong gitu, ngerjain surveinya. Itu adalah constraint-nya. Kalau kita bikin surveinya offline, itu juga akan jadi masalah gitu, karena butuh waktu gitu untuk bisa melakukan surveinya. Dan itu butuh duit juga artinya. Nah, terus apa yang bisa dilakukan? Jadi tadi udah tuh observing behavior, terus udah asking questions. Bisa nggak sih sebenarnya kita gabungin kedua itu? Ternyata bisa. Saat ini ada banyak orang yang melakukan penelitian yang diistilahkan sebagai social data science. Social data science itu ceritanya adalah gimana caranya dari big data yang tadi, yang always on, yang big tadi, kemudian dia non-responsif tadi, gitu ya, jadi nggak terganggu dengan intervensi, kita gabungkan dengan survei data gitu. Jadi big data tadi misalnya pengguna e-fishery, kita hubungkan dengan data dari surveinya gitu ya. Terus kita ngeliat, nah ternyata kan ada pengguna e-fishery lain yang tidak menjawab surveinya tuh. Kita mencoba mengekstrapolasi dari hasil kombinasinya tadi, dari hasil surveinya dengan big datanya, terus kita coba prediksi kira-kira orang yang nggak disurvei tadi, kalau kita ternyata dia mengerjakan survei, jawabannya kayak gimana sih?
Ya, jadi bisa bentuknya enrich asking, jadi kita memperkaya pertanyaan-pertanyaan surveinya berdasarkan apa yang kita bisa lihat. Bisa juga bentuknya amplified asking, jadi yang tadi ya, digabung gitu. Jadi kita memprediksi jawaban dari orang-orang yang sebenarnya nggak ngejawab survei. Itu kira-kira. Ya. So itu yang mungkin dilakukan dengan mengkombinasikan big data dan small data istilahnya gitu ya. Nah, terus gimana caranya melakukan eksperimen? Yang pertama adalah pahami bahwa sekarang sudah ada dimensi yang baru. Jadi kalau dulu ada lab experiments dan field experiments, lab experiments itu kayak orang-orang kimia misalnya, yang harus nge-lab, atau mungkin orang mikrobiologi gitu misalnya, yang harus nge-labnya nge-lab basah istilahnya. Ada field experiments yang melakukan eksperimennya di lapangan, orang-orang epidemiologi misalnya, orang-orang statistik mungkin yang melihat langsung di lapangan, yang melakukan survei gitu ya. Data-data dari BPS gitu misalnya, itu kan field experiment. Atau antropologi misalnya, atau sosiologi atau psikologi, itu kan field experiment. Di sisi yang lain ada yang analog eksperimen, ada yang digital eksperimen. Analog eksperimen yang misi form gitu misalnya, atau ngelakuin sesuatu. Ada yang sifatnya juga digital eksperimen gitu. Nah, digital itu ya dia ngelakuinnya semua di internet aja gitu misalnya, atau di laptopnya dia aja. Jadi mungkin gampangnya gini, alih-alih kita bertanya berapa lama waktu yang kamu habiskan sehari untuk bekerja, kita malah menanam keylogger di laptopnya. Tapi keyloggernya bukan untuk mencari password orangnya, tapi melihat jam-jam dia aktif ngetik gitu misalnya. Kan bisa kayak gitu. Jadi keylogger itu sebagai sinyal aktif berapa lama dia bekerja. Gitu. Jadi itu bisa mengkombinasikan antara analog, digital, dan lab dan field experiments. Gitu ya. Nah, lab experiments itu memberikan kita kontrol, karena ketika kita bicara di lab kan kita yang ngatur sendiri perlakuannya mau kayak gimana aja. Tapi di field experiments itu menawarkan realita gitu. Yaitu yang kejadian di lapangan gitu. Ini nggak ada pengaruh apa-apa, kejadiannya yang kayak gini. Sementara digital field experiments itu berusaha menggabungkan antara kontrolnya, jadi intervensi yang kita bisa lakukan, dan realismenya, karena tadi ada sifat dari big data yang sifatnya non-reactive tadi, jadi dia lebih real dan dia always on, gitu. Bisa dimonitor terus-menerus. Itu kira-kira. Nah, terus secara desain eksperimennya, secara umum 3 experimental designs ini, yang pertama between subject designs tadi, bahwa dari partisipan kita bisa membagi menjadi treatment dan control, jadi orang-orang yang diberikan perlakuan dan yang tidak diberikan perlakuan. Terus nanti kita lihat perbandingannya hasilnya seperti apa. Ada yang within subjects design, jadi dari awal kemudian kita kasih sebelum perlakuan dan setelah perlakuan kita lihat bedanya di mana. Nah, di sini sebenarnya jadi menarik karena kita bisa dapat statistical precision-nya, kita tahu kondisi sebelum dan sesudahnya. Kalau yang tadi kan kita nggak bicara ada pre-treatment dan treatment-nya, yang kita tahu adalah ini dikasih perlakuan, ini tidak dikasih perlakuan. Sudah gitu aja, kita lihat hasilnya gimana. Nah, yang paling bagus memang adalah mix design gitu. Jadi dikumpulin participants-nya, dilihat sebelum dikasih. Jadi istilahnya ada mungkin pre-test-nya, atau misalnya dilihat periode sebelum dikasih treatment-nya, dan dilihat periode setelah dikasih treatment-nya, dan kontrolnya seperti apa. Baru nanti bisa kelihatan. Mix design emang paling bagus, tapi seperti biasa kalau mau lebih bagus, jadi lebih susah dilakukannya. Gitu ya. Terus ini, nah yang lebih penting sebenarnya nanti adalah ketika kita memonitor sesuatu, bisa jadi yang jadi masalah adalah kita nggak tahu underlying mechanism-nya. Jadi apa sih yang sebenarnya menyebabkan perubahannya gitu. Misalnya ini, ada penelitian dulu tentang, kayaknya kita tahu bahwa kalau orang makan jeruk nipis itu ternyata tidak menyebabkan tidak adanya scurvy. Scurvy itu agak mirip kayak sariawan gitulah, biar gampangnya. Biar kita tahu analoginya. Kan kita tahu, ternyata sebenarnya yang menyebabkan itu bukan makan jeruk nipisnya, tapi karena kita makan jeruk nipis, maka vitamin C dalam tubuh meningkat sehingga tidak terjadi sariawan gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi mekanisme itu, variabel itulah yang sebenarnya kita pengen cari tahu. Jadi hal yang sebenarnya kita lihat sehari-hari in plain sight, yang kalau begini dampaknya begitu. Jadi kalau terjadi A, dampaknya B. Sebenarnya bisa jadi bukan A yang menyebabkan B, tapi A menyebabkan C, C lah yang menyebabkan B. Sehingga kalau kita tahu C, mau yang depannya seperti apa, mau nggak ada A pun, ternyata bisa terjadi. Gitu. Dan ini penting gitu. Ini istilahnya
causal inference gitu, hubungan sebab akibatnya gitu, mekanismenya itu yang mencoba menjelaskan. Dan melakukan causal inference itu sesuatu yang susah dan emang lagi dicoba diteliti oleh banyak orang sekarang. Gimana cara melakukan causal inference? Ada bukunya untuk ini, cari buku-bukunya Yudia Pearl tentang Book of Why gitu ya. Jadi dia menjelaskan bagaimana kita melakukan causal inference. So anyway, trade-offs-nya. Nah, trade-offs-nya adalah kalau kita mau melakukan eksperimen, jadi sebenarnya yang paling mudah gimana gitu. Ada eksperimen yang kita pakai sistem yang udah ada aja, ada eksperimen yang kita bikin sendiri, misalnya kayak lab eksperimen tadi, ada eksperimen yang berupa produk yang kita bikin gitu. Jadi kayak kita ngebikin produk di eFishery itu in a way itu eksperimen sebetulnya. Gitu. Tapi ketika kita ngebikin produk ya cost-nya lebih mahal, tapi kontrolnya lebih tinggi karena kita yang nentuin produknya mau kayak gimana, dan realism gitu. Ya kita tahu orang pakai produknya in a natural way kayak gimana. Gitu. Atau kita bisa partner with the powerful gitu. Jadi bukan kita yang ngerjain, kita nempelin orang aja gitu. Kita ngeliat gimana caranya eksperimen itu terjadi. Jadi ini adalah beberapa cara untuk melakukan eksperimen. Bisa ngelihat aja, monitor doang. Ada yang bikin eksperimen sendiri, bisa berupa bikin produk atau nempel ke orang lain gitu. Dan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cost-nya artinya berapa ongkosnya untuk bikin itu, kontrolnya artinya seberapa intervensi yang kita bisa lakukan di sana, realism itu mewakili dunia nyata atau enggak. Dan yang lebih penting sebenarnya ethics. Di bagian ethics itu yang kadang-kadang dilupakan kalau di Indonesia. Kalau kita bicara di luar negeri, ini penting banget gitu. Harus ada informed consent untuk setiap penelitian yang dilakukan. Gitu. Jadi untuk yang sifatnya existing system, ethics-nya jadi potensi kompleks karena sebenarnya kita pakai Facebook, tapi kalau kita melakukan penelitian di orang di Facebook, terus kita melakukan intervensi, itu etikal nggak sih sebetulnya? Kan nggak tahu ya. Itu kan bisa jadi ada dampak, ada efek samping yang kita tidak duga-duga. Sementara kalau kita eksperimen, kita udah tahu, kita bisa bikin mitigasinya kira-kira nanti seperti apa kalau terjadi sesuatu. Sama kalau bikin produk juga kayak gitu. Ya. So anyway, ini bagian terakhir-terakhirnya. So sama Vice kalau kita mau bikin penelitian atau eksperimen, yang pertama adalah kuncinya untuk bisa melakukan eksperimen dalam skala besar, yang pertama itu adalah automation. Ya, jadi kalau kita melakukan otomasi, tadi memanfaatkan big data, memanfaatkan sinyal-sinyal yang ada, yang terekam secara, meskipun kita pasif gitu ya, itu akan memudahkan dapat responden yang banyak sekali. Gitu. Nah, yang lebih penting juga adalah enjoyable experiments. Gitu. Kalau orang dilibatkan dalam eksperimennya, sebisa mungkin dia dapat sesuatu yang menyenangkan buat dia. Gitu. Misalnya, bikin eksperimen untuk ngedownload musik gitu. Musik-musik apa yang sering di-download orang-orang gitu misalnya. Itu ada penelitiannya di buku ini dibahas juga. Atau contoh enjoyable eksperimen yang lain misalnya adalah ini. Ini mainan yang saya senang banget. Nanti coba cari aja ncase.me/trust. Jadi evolution of trust. Itu melakukan sebenarnya dia bisa jadi melakukan penelitian tentang game theory. Jadi game theory bicara apa yang akan orang lain ambil keputusannya jika kita mengetahui orang lain, lawan kita mengambil keputusan seperti apa. Ini boleh nanti coba aja main-mainin, terus lihat aja. Ini menarik banget kok mainannya. Tapi intinya ini permainan yang berhubungan dengan game theory, dan sebenarnya kan dia bisa ngumpulin data, ngelihat orang sebenarnya apakah orang-orang itu selalu bertindak rasional atau tidak ketika melakukan pengambilan keputusan. Jadi ini main game, orang kayak main game, tapi sebenarnya dia bisa melakukan penelitian di sana. Ada data yang bisa dia simpan di belakangnya. Nanti dicobain, ini it's a good game, menarik banget kok, seru banget ceritanya. So anyway, nah yang tadi kita kembali ke ethics lagi, beberapa saran yang bisa dilakukan kalau kita bicara ethics. Yang pertama adalah replace experiments with less invasive methods if possible. Jadi ingat tadi bahwa sebenarnya kita berharap orang bisa diobservasi dalam lingkungannya sendiri ketika dia di kondisi yang paling nyaman dan dia tidak merasa terganggu gitu. Jadi kalau bisa dapat yang kayak gitu, bikin yang kayak gitu. Pikir dulu gimana caranya supaya bisa mengganti, supaya jadi less invasive. Yang kedua, refine the treatment to make it as harmless as possible. Kan kita melakukan ada treatmentnya, terus nanti ada kontrolnya. Kalau bisa, hati-hati ketika kita melakukan suatu treatment. Misalnya kita melakukan penelitian sosial gitu ya, bukan tidak mungkin itu menyebabkan tadi efek samping gitu. Misalnya kita, ini misal doang ya, misalnya kita melakukan efek dari komunisme ke masyarakat gitu misalnya. Bukan nggak mungkin sebenarnya
dari hasil sebentaranya, jadi dari hasil singkatnya, pengukuran singkatnya, ternyata efek komunisme ke masyarakat tidak ada. Tapi di jangka waktu yang lebih panjang, gitu, mungkin 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, mereka malah mendalami komunisme, gitu misalnya. Bukan tidak mungkin itu terjadi. Gitu. Jadi hati-hati ketika menentukan treatmentnya. Kemudian reduce the number of participants. Punya sampel banyak itu bagus, tapi at some point nambahin sampel itu tidak memberikan informasi apa-apa lagi. Gitu. Jadi itu cuma nambahin cost doang, dan itu memungkinkan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi kayak tadi. Jadi untuk meminimalisir resikonya, maka jumlah sampelnya jangan terlalu banyak juga. Oh, karena saya bisa dapat populasi se-Indonesia, saya mau bikin eksperimen orang se-Indonesia. Jangan. Kita mungkin cuma perlu sebagian kecil dari itu. Gitu ya. So, nah kalau kita bicara ethics di luar sebenarnya udah jadi bahasan yang seru sekali. Ini salah satu pameran di Science Museum of London waktu itu, saya pernah datang. Jadi dia mencoba bikin pertanyaan-pertanyaan, terus mengkategorikan, kita tuh sebenarnya orang apa sih? Data liberator, orang-orang yang, ya udah silakan pakai data saya mau ngasih share data seprivat mungkin, nggak apa-apa, demi kebaikan umat manusia. Ataukah kita termasuk ke ekstrim berikutnya, itu privacy protector. Enggak, saya nggak mau kasih data saya. Gitu. Ini bahaya sekali untuk orang lain tahu. Dan nah kita posisinya di mana? Ini tuh spektrum ya. Jadi bukan iya atau tidak, tapi mungkin iya sebagian, tapi mungkin sebagian juga enggak. Kalau data kesehatan mungkin terlalu sensitif, saya nggak mau bagi. Tapi kalau misalnya data transportasi, ya nggak apa-apa lah. Cuman waktu saya pergi pulang aja, it's okay. Ya, atau mungkin ada orang-orang yang sebenarnya nggak peduli sama sekali. Ini pertanyaan-pertanyaan yang ditanyain gitu. Patients diperbolehkan untuk mendonasikan medical records-nya untuk health research. Boleh atau enggak? Kamu setuju atau enggak? Jadi ada beberapa pertanyaan ya tidak, terus dilihat kita di spektrumnya ke sebenarnya di mana. Gitu. So, in summary, ini udah bagian paling terakhirnya, udah capek juga saya ngoceh-ngoceh. Yang pertama adalah big data is cool. Sebenarnya big data itu menarik banget, banyak yang kita bisa lakukan di sana. Tapi ada kendala-kendalanya, kayak tadi saya bilang gitu, bisa jadi dia incomplete, bisa jadi dia nggak bisa diakses gitu, bisa jadi dia banyak sampahnya gitu ya, dirty gitu, datanya kotor jadi harus dibersihin lagi. So big data itu bukan panacea istilahnya, bukan obat untuk segala penyakit. Jadi mungkin kita perlu sesuatu yang lain. Yang kedua, measure what counts. Kita punya data yang bagus, kalau kita nggak tahu apa yang kita mau tanyain, nggak ada gunanya gitu. Tapi datanya sedikit, kalau kita ngerti apa yang kita mau tanyain, maka insight-nya bisa sangat bagus. So, measure what counts. Jadi, lakukan inferensi terhadap apa yang memang benar-benar penting. Jadi, sekali lagi, jangan pikir bahwa kalau kita melakukan data science project, tekniknya harus ajaib yang orang lain nggak pernah dengar namanya. Enggak. Kadang pertanyaannya bagus saja bisa menemukan hal yang menarik. Gitu. Kayak tadi, gitu, misalnya di buku The Language of Food, itu saya senang banget buku itu. Karena ya gitu, dia benar-benar melakukan penelitian tentang apa yang orang lain selama ini mungkin cuma jadi anekdot doang gitu, cuma jadi jokes doang, jadi lelucon doang bahwa oh ya kalau namanya mixed vegetable with peanut sauce jadi lebih mahal. Ini enggak, jadi dia beneran melakukan penelitian untuk yang kayak gitu. Terus forecasting. Nah, daripada melakukan forecasting, jauh lebih mudah untuk melakukan nowcasting gitu. Kita cari sinyal yang lain yang bisa menggambarkan keadaan sekarang gitu. Alih-alih mencoba memprediksi 3 bulan ke depan gimana ya, 6 bulan ke depan gimana ya. Gitu. Karena masa depan tuh nggak pernah ada yang pasti. Gitu. Terus be very careful when you want to ask questions. Jadi kalau mau nanya sesuatu, pikir berkali-kali. Ini kata-katanya udah benar belum ya? Ini urutannya udah benar belum ya pertanyaannya? Jangan-jangan pertanyaan yang ini mempengaruhi apa yang dia jawab di pertanyaan berikutnya. Ada contoh kayak misalnya saya nanya, kamu bahagia atau enggak? Pertanyaan bahagia atau enggak itu kan vague sekali, konsepnya abstrak sekali. Tapi ketika pertanyaan sebelumnya adalah berapa gaji kamu sekarang? Gitu, oh gaji saya sekarang sekian gitu, sekian juta gitu misalnya. Maka ketika pertanyaan berikutnya adalah apakah kamu bahagia atau enggak? Secara tidak sadar orang mengasosiasikan bahagia dengan jumlah gaji yang diterima. Gitu. Jadi be very careful, hati-hati sekali ketika kita membuat sebuah survei. Cara lebih baiknya gimana? Tes. Uji dulu ke sebagian orang kecil di sekitar kita, revisi kalau diperlukan, pertanyaannya diganti, urutannya diganti, baru nanti kita sebar ke yang lebih luas. Jadi jangan dari awal langsung disebar ke semuanya. Ya. Next, combine big data with deep data gitu. Kadang kita perlu untuk menyelaraskan si big data tadi, kita perlu yang lebih dalam, yang lebih sedikit tapi informasinya lebih dalam. Kita dapat cerita yang lebih banyak. Karena deep data ini yang bisa melahirkan pertanyaan yang penting tadi. Gitu. Jadi dengan ngobrol lebih banyak kita bisa tahu pertanyaan-pertanyaan yang lebih bagus.
Terus automation and enjoyable experiments. Tadi kalau bisa bikin always on, kita bisa bikin less intrusive. Terus ya bisa ditinggalin lah intinya gitu ya. Eksperimennya itu lebih bagus, dan kalau bisa enjoyable lebih bagus lagi gitu. Jadi orang emang senang makainya gitu. Ngebikin produk tuh salah satu bentuk automation dan enjoyable experiment seharusnya. Gitu. Dan yang terakhir, be ethical. Jangan lupa kalau kita melakukan eksperimen ini, terutama ke manusia, selalu ada konsekuensinya gitu. Dan hati-hati terhadap yang disebut sebagai unintended consequences. Jadi konsekuensi yang kita tidak sadari, yang kita tidak niatkan di awal ternyata terjadi. Itu sesuatu yang harus selalu ada at the back of our head gitu. Jadi jangan sampai itu kejadian terus kita nggak mikirin gitu. Ya. So thank you. Itu aja ngoceh-ngoceh saya hari ini. Seperti yang saya bilang, ini jadi panjang sekali kalau dibikin dalam satu sesi doang. Minggu depan kita akan bahas sesuatu yang lebih teknisnya gitu. Gimana cara ngedesain pertanyaannya, apa yang harus dihindari kalau nggak bikin survei, apa aja yang harus dipertimbangkan. Dan kenapa kita harus belajar itu? Karena ketika kita tahu cara mendesain pertanyaan yang baik, kita bisa tahu kalau orang lain bikin survei kurangnya di mana, pertanyaan apa yang harus diperhatikan lebih, mana yang ya udah tinggalin aja. Gitu. So thank you very much. Ada yang mau ditanyakan? Bentar. Ini ada yang mau nanya. Sebelumnya saya kayaknya ngeliat jamnya ini mau buka sih. Jadi Iya sebenarnya, betul. Gue langsung ngangkatnya. Ada yang mau nitip sesuatu buat diangkat di minggu depan? Ya boleh. Ada yang mau nitip minggu depan pengennya bisa banyak angkat apa? Karena tadi Ali udah ngasih kisi-kisinya mengenai desain survei. Ada yang mau nitip apa? Kalau kesah survei apa? Nggak ada Kais ya. Ini yang paling sering urusan sama survei soalnya. Nggak ada nih, Kiki, Asya, Jun. Dimas survei apa? Survei IDH, Dims. Tapi yang bikin pertanyaannya kan merekanya itu. Nah, itu yang penting, Pak. Jadi kalau mereka yang bikin pertanyaan, kayaknya kita sebagai tim data yang udah lebih ngerti harusnya menjadi advokatnya untuk yang kayak gitu-gitu. Kalau saya sih berpendapatnya gitu ya, Pak. Kan kemarin kita mendapatkan diri personanya sebagai konsultan, sekarang lebih banyak konsultan. Gitu. So, nggak ada yang mau ditanya? Yang tanya dulu deh, yang tanya. Kalau saya sih nggak nanya nih, udah mau buka soalnya nih. Oh iya, ya udah, nggak apa-apa. Tapi nanti kita buka di Slack post aja ya. Ya, Slack post. boleh. Jadi kalau ada yang mau ditanya di situ silahkan. Slide-nya nanti bisa kalian akses juga. Kalau ada yang mau ditanya langsung di slide-nya, dikomentarin di situ, silahkan kalau ada yang berpikiran. Itu. Tapi secara umum yang disampaikan hari ini tuh ada bukunya bahasannya lebih lengkap dari yang saya ceritain, karena nggak cukup waktunya kalau mau dibahas semua. So silahkan dibuka, silahkan dibaca. It's a good book, it's a very good book kalau kalian mau belajar tentang research. Paling lu bisa pointing chapter mana yang menurut lu menarik dibaca duluan kali ini. Iya. Yang diambil tadi tuh chapter 2, 3, 4. 2, 3, 4. Oke. Yeah. Chapter Jisamsu ya, Dims? Iya. Iya. Oke. Itu aja ya. Jadi minggu depan kita akan bahas yang lebih teknis lagi dari ini nanti.